Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada halaman 10 Fasal menjelaskan wa yakhruju minal farji salah satu dima'in, yaitu tentang darah yang keluar dari wanita. Apa aja itu? Kita akan bahas dan membaca pasal ini. Wa yakhruju, dan keluar minal farji dari alat perempuan salah satu dima'in, 3 darah. Ada 3 darah yang keluar dari farji perempuan. Yang pertama damul haidi, darah haid, wan nifasi, dan nifas, wal istihadoti, dan istihadoh. Fal haidu, maka adapun darah haid, huwa, yaitu addamu al khariju, darah yang keluar min farjil mar'ati, dari alat perempuan, ala sabilis sihati, dengan cara sehat, secara sehat, tidak disebabkan sakit atau yang lain. Min ghairi sababil wiladati, dengan tanpa sebab melahirkan, dengan tanpa sebab melahirkan. Walau nuhu, adapun warnanya aswadu, hitam, aswadu, hitam, muhtadamun, pekat, ladda'un, serta menyengat. Nah, ciri-ciri darah haid itu warnanya hitam pekat serta warnanya hitam pekat serta menyengat. Dalam artian ada hangat-hangatnya. Dan juga tidak seperti ini terus, tapi biasanya ada merah agak kekuningan dan macam-macam. Wa nifasu, sedangkan nifas huwa adamu al khariju, yaitu darah yang keluar akibal wiladati, setelah melahirkan. Nah, ketika darah itu keluar disebabkan telah melahirkan, berarti itu bukan darah haid, melainkan dinamakan darah nifas. Wal istihadotu, adapun darah istihadoh, darah istihadoh kalau dalam medis ini termasuk darah penyakit, yaitu tidak haid juga tidak nifas. Wa huwa adamu al khariju, yaitu darah yang keluar, darah yang keluar fi ghairi ayyamil haidi, pada selain hari-hari haid, wan nifasi, dan nifas. Darah istihadoh pengertiannya darah yang keluar di selain hari haid ataupun nifas. Pokoknya selain darah haid dan nifas itu dinamakan darah istihadoh. Nah, kemudian kriteria atau masa dari darah haid itu berapa? Wa aqallul haidi, adapun minimal darah haid, yaumun wa lailatun, yaitu sehari semalam. Sehari semalam. Jikalau dikalkulasi, darah haid yang keluar itu minimal sehari semalam. Nah, berarti bagaimana nanti semisal ada perempuan haid, kalian haid, kok di total semisal keluarnya 5 hari semisal, kok di total sudah 24 jam, itu berarti haid. Kalau semisal darah keluar itu kan tidak terus menerus kan, sedikit, ada jedanya. Nah, itu kalau dikalkulasi kok sudah mencapai sehari semalam, entah itu dalam seminggu, dalam 5 hari, itu sudah dikategorikan darah haid. Namun, jikalau
darahnya yang keluar itu dikalkulasi belum ada sehari semalam, itu bukan darah haid. Nah, walaupun sehari semalam itu keluarnya terus menerus semisal, tapi ini sangat jarang dan mungkin nggak ada wanita keluar haid kok sehari semalam terus menerus mengedur. Nah, ini apa? Itu dinamakan haid jikalau sudah mencapai waktu 24 jam atau sehari semalam. Wa aksaruhu, adapun batasan maksimalnya berapa hari? Maksimalnya khamsata asyara yauman, 15 hari. 15 hari. Wa ghalibuhu, adapun kebiasaannya yang sering terjadi pada perempuan kalau haid itu berapa hari? Situn, 6 hari, au sab'un, atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Itu untuk masa haid. Nah, kalau untuk masa nifas, wa aqallun nifasi, adapun minimal waktu nifas. Minimal waktu nifas lahdhatun, waktu yang sebentar. Nah, waktu yang sebentar sekali. Semisal satu tetes, satu cerotan itu, satu tetes. Nah, itu berarti waktu yang sangat sebentar. Wa aksaruhu, adapun waktu maksimalnya situna yauman, yaitu 60 hari. 60 hari atau 2 bulan. Wa ghalibuhu, adapun kebiasaannya paling lumrah wanita kalau nifas itu berapa? Arba'una yauman, 40 hari. Nah, di sini perbedaan batas waktu antara haid dan nifas. Kalau haid paling sedikit sehari semalam. Namun kalau nifas itu satu tetes aja, habis itu berhenti, itu sudah dikatakan nifas. Cuma bedanya kalau nifas setelah melahirkan, kalau haid itu waktu selain melahirkan dengan keadaan normal atau sehat. Wa aqallu tuhri, adapun waktu minimal sesuci. Waktu minimal suci, maksudnya wanita dalam keadaan tidak mengeluarkan darah. Bainal haidotaini, antara dua haid, antara haid satu dan haid kedua, berarti kan ada tenggang sucinya. Itu berapa minimal? Minimal khamsata asyara yauma, 15 hari. Harus 15 hari. Ustadz, saya kemarin haid, jarak 10 hari keluar lagi. Nah, itu berarti bukan haid. Itu harus ada jeda 15 hari minimal untuk dia suci. Nah, kalau semisal nanti kok tidak sampai 15 hari, berarti itu bisa dikategorikan darah istihadah. Berarti darah kotor. Ketika darah istihadah sedih wajib untuk menjalankan sholat, puasa, dan yang lainnya. Nah, ini batas sedikitnya suci. Wala hadda, dan tidak ada batas li aktsarihi untuk waktu maksimal suci. Untuk waktu maksimalnya tidak ada batas. Wala hadda, dan tidak ada batas li aktsarihi untuk batasan maksimalnya. Untuk batas maksimalnya. Kemudian wa aqallu zamanin, adapun waktu minimal tahidu haid fihi, di dalamnya, dalam waktu tersebut, almar'atu perempuan, tis'u sinina, 9 tahun. Perempuan haid itu minimal berumur 9 tahun. Minimal berumur 9 tahun. Nah, ini paling kecil. Kok semisal ada perempuan pubernya cepet, 7 tahun sudah keluar darah, itu berarti darah kotor, darah penyakit.
tidak bisa dinamakan darah haid. Kalau kalian seusia kalian, nah itu sudah darah haid. Walaupun mungkin ada di antara kalian yang masih belum haid. Nah, yang kemarin itu berarti apa? Ya nggak masalah, nggak masalah. Kemudian wa aqallul hamli, adapun minimal waktu hamil sitatu asyurin 6 bulan. Wa aksaruhu, adapun maksimalnya berapa? Arba'u sinina 4 tahun. Paling lama untuk hamil itu 4 tahun. Paling sedikitnya orang itu bisa melahirkan minimal 6 bulan. Kalau untuk batas maksimal berarti 4 tahun. Seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i. Beliau di dalam kandungan sampai 4 tahun. Wa ghalibuhu, adapun kebiasaannya tis'atu asyhurin, yaitu 9 bulan. Nah, ini yang sering terjadi. Berarti 9 bulan. Kemudian jikalau ada orang haid atau orang nifas, itu mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya itu apa? Nah, ini kita lanjutkan kembali membaca. Wa yahrumu, dan haram bil haidi sebab haid, wan nifasi dan nifas, sama niatu asya'a 8 perkara. Nah, kalau semisal kalian haid atau kelak nanti kalian nifas setelah melahirkan, itu ada keharaman 8 perkara yang harus kalian perhatikan dari sekarang. Pertama, as-sholatu, sholat. Baik sholat fardu, wajib, sunnah, dan yang lainnya. Was-saumu, dan puasa. Puasa juga. Puasa sunnah, puasa, semuanya tidak boleh. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Nah, kalian juga tidak boleh dalam keadaan haid membaca Al-Qur'an. Tidak boleh, haram. Wa masul mushafi, dan memegang mushaf. Memegang, artinya memegang itu apa? Menyentuh. Menyentuh aja tidak boleh, apalagi membawa. Bedanya apa? Kalau membawa itu apa? Tidak sekedar menyentuh, akan tetapi apa? Membawa, mengangkat. Nah, ini berarti haram bagi orang yang haid atau nifas. Wadukhulul masjidi, dan masuk masjid. Masuk masjid juga nggak boleh. Ada orang haid ikut pengajian, ikut majelis, padahal dia haid, ya nggak boleh di dalam masjid. Kalau musola, Ustadz, kalau musola boleh. Ini keharaman, kehormatan ini dikhususkan untuk masjid. Kemudian wat tawafu, dan tawaf. Begitu juga tawaf. Tawaf itu apa, Ustadz? Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Sebabnya tawaf itu menduduki tempatnya sholat. Ya, maka dari itu orang haid tidak boleh untuk tawaf. Wal wat'u, dan wati. Wati itu apa? Hubungan suami istri juga nggak boleh. Perempuan saat dia haid itu dalam fisiknya itu lemah sekali, menjadi down. Maka dari itu di sini juga diharamkan untuk berhubungan suami istri, nggak boleh. Wal istimta'u, dan istimta itu bersenang-senang, tidak sampai berhubungan, akan tetapi berjumbu. Ini apa? Tidak boleh. Bima bainas surrati wa rukbati, antara anggota bagian pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut itu tidak boleh untuk senang-senang di antara anggota tersebut. Nah, ini bagi orang yang haid dan nifas. Jadi yang perlu diperhatikan, terlebih kalian
itu apa? Membaca Al-Quran tidak boleh, atau menyentuh, memegang nggak boleh. Semisal kalian tahfidz kok semisal membaca Al-Quran dalam keadaan haid, ya dosa tidak boleh. Saat kalau semisal kita itu disuruh gitu, bagaimana? Kita diwajibkan untuk menyetorkan. Berarti ini yang paling bisa menyelamatkan kita, yaitu dengan cara niat dzikir tidak untuk membaca Al-Quran. Itu jalan keluarnya. Seperti itu. Kalau semisal mushaf tetap tidak bisa, walaupun niatnya saya tidak memegang mushaf, tetap itu memegang mushaf. Maka dari itu nggak boleh, kecuali kalau mushaf Al-Qur'annya berbentuk terjemahan. Nah, kalau berbentuk terjemahan tidak masalah. Wa yahrumu, dan haram alal junubi, atas orang yang junub, orang yang jinabat. Orang jinabat berarti orang yang mimpi basah, keluar sperma dan yang lainnya. Khamsatu asya'a, 5 perkara. Bagi orang yang jinabat itu diharamkan 5 perkara. Yang pertama as-sholatu, sholat, wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, wa mashul mushafi, dan menyentuh mushaf Al-Qur'an, memegang, menyentuh, wa hamluhu, dan membawanya. Nah, di sini membawa mushaf, wa tawafu, dan tawaf, wal lubsu fil masjidi, dan menetap di masjid. Wa yahrumu, dan haram alal muhdisi, bagi orang yang hadas. Berarti orang yang tidak mempunyai wudu itu diharamkan 3 perkara. Yang pertama as-sholatu, sholat, wa tawafu, dan tawaf, wa mashul mushafi, dan menyentuh mushaf, memegang atau menyentuh sama, wa hamluhu, dan membawanya. Dengan seperti ini, semoga ini bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita tidak salah untuk melakukan sebuah hal, walaupun hal tersebut jikalau itu sebuah ibadah, namun jika tidak ada ilmunya itu bisa menjadi dosa. Seperti halnya tadi orang membaca Al-Quran dalam keadaan haid, walaupun Al-Quran itu membacanya itu ibadah, namun kalau dia membaca dalam keadaan haid berarti itu dosa. Nah, dengan seperti ini semoga ibadah-ibadah kita dengan landasan ilmu sehingga bisa menjadi pahala, dan sehingga menjadikan sebagai pemberi syafaat kita, sehingga dengan itu ilmu ini menjadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.